Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Farhan dengan NIM 2010-53-2027, kemudian Tiara Priscilia Bustani dengan NIM 2010-53-2051. Adapun pembahasan kami pada saat ini adalah yaitu tentang Balance Scorecard Introduction. Adapun pembahasan yang akan kita bahas di Balance Scorecard Introduction ini itu ada 6 poin. Pertama itu konsep dan pengertian Balance Scorecard, yang kedua manfaat Balance Scorecard, yang ketiga fungsi Balance Scorecard, yang keempat kriteria Balance Scorecard, yang kelima keunggulan Balance Scorecard, dan yang terakhir adalah The Balance Scorecard dan perspektifnya. Yang pertama adalah konsep dan pengertian Balance Scorecard. Kartu skor adalah kartu yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja seseorang atau personel serta merencanakan skor yang akan dicapai di masa datang. Sedangkan berimbang atau balance itu menunjukkan bahwa kinerja personel tersebut berimbang diukur dari dua aspek baik keuangan dan non-keuangan, jangka panjang dan jangka pendek, intern dan extern. Dan secara keseluruhan, balance scorecard adalah suatu pengukuran kinerja dan sistem manajemen yang memandang perusahaan dari 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan untuk memperbaiki keputusan strategis dalam mencapai tujuan perusahaan, serta memberikan pemahaman kepada manajer terhadap performance bisnis. Tadi kan di pengertian sudah dijelaskan bahwa balance scorecard ini memberikan pemahaman kinerja bisnis kepada manajer. Jadi ketika manajer itu memiliki pemahaman terhadap bisnisnya, maka manajer sendiri akan mendapat beberapa manfaat dari balance scorecard ini. Yang pertama, mengintegrasikan strategi dan visi perusahaan untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, memungkinkan manajer untuk melihat bisnis dalam perspektif keuangan dan non-keuangan, yaitu pelanggan, proses bisnis internal, dan belajar dan pertumbuhan. Yang ketiga, memungkinkan manajer menilai apa yang telah mereka investasikan dalam pengembangan sumber daya manusia, sistem dan prosedur demi perbaikan kinerja perusahaan di masa mendatang. Selanjutnya kita masuk kepada bagian fungsi balance scorecard. Dikarenakan balance scorecard ini dapat memberikan gambaran secara keseluruhan, baik itu internal maupun eksternal, baik itu jangka panjang maupun jangka pendek. Jadi balance scorecard ini dapat mempermudah perencanaan strategis, kemudian dapat meningkatkan komunikasi strategis dan eksekusi. Yang ketiga, membantu menyelaraskan proyek, inisiatif dan proses. Yang keempat, memberikan informasi manajemen yang lebih berkualitas, pelaporan kinerja yang lebih fokus, dan memastikan satu organisasi bergerak ke arah tujuan strategis yang sama. Karena balance scorecard ini juga dapat dijadikan sebagai acuan oleh perusahaan atau bisnis untuk bagaimana perusahaan tersebut akan berjalan. Selanjutnya adalah kriteria balance scorecard itu sendiri. Pertama, dapat mendefinisikan tujuan strategi jangka panjang dari masing-masing perspektif dan mekanisme untuk mencapai tujuan tersebut atau performance driver. Yang kedua, setiap ukuran kinerja harus merupakan elemen dalam suatu hubungan sebab akibat atau cause and effect relationship. Yang ketiga, terkait dengan keuangan, artinya strategi perbankan seperti peningkatan kualitas, pemenuhan kepuasan pelanggan, dan inovasi yang dilakukan harus berdampak pada peningkatan pendapatan perusahaan. Selanjutnya adalah keunggulan balance scorecard. Yang pertama adalah komprehensif. Sebelumnya, dalam perencanaan strategik, manajemen hanya berfokus pada bagian keuangan atau performa keuangan. Namun di balance scorecard ini kita juga melihat bagian-bagian aspek lain yang memiliki itu dampak bagi kinerja perusahaan itu sendiri, seperti pelanggan atau customer, proses internal, serta pembelajaran serta pertumbuhan. Selanjutnya adalah koheren. Koheren ini adalah adanya hubungan sebab akibat antara kinerja keuangan dan non keuangan, seperti ketika manajer mengambil keputusan untuk memberikan layanan yang baik kepada customer, secara otomatis ketika customer merasa terlayani dengan baik, maka cenderung customer itu akan menjadi loyal terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan, sehingga keuangan atau kinerja keuangan secara otomatis akan meningkat karena pendapatan yang meningkat dari meningkatnya jumlah konsumen. Selanjutnya adalah seimbang. Seimbang di sini adalah harus seimbang antara kinerja keuangan dan non keuangan, dan seimbang antara
jangka pendek, rencana jangka pendek dan rencana jangka panjangnya. Dan yang terakhir adalah terukur. Keterukuran secara strategik yang dihasilkan oleh sistem perencanaan strategik menjanjikan ketercapaian berbagai sasaran strategik yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Balance scorecard mengukur sasaran strategik yang sulit untuk diukur. Baiklah, saya Tiara Priscilla Bosani akan menjelaskan mengenai balance scorecard sebagai sistem manajemen dan perspektifnya. Di sini seperti yang kita ketahui, perusahaan memiliki sistem pengukuran kinerja yang menggabungkan ukuran keuangan dan non-keuangan perusahaan. Dan balance scorecard menekankan bahwa ukuran finansial dan non-finansial harus menjadi bagian dari sistem informasi bagi karyawan di setiap tingkatan organisasi. Dan perusahaan yang inovatif menggunakan kartu skor sebagai sistem manajemen strategis dalam jangka panjang. Di sini ada beberapa fokus pengukuran scorecard untuk mencapai proses manajemen. Yang pertama, memperjelas dan menerjemahkan visi dan strategi perusahaan untuk menentukan ukuran kinerja. Visi organisasi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran. Tujuan menjadi salah satu landasan bagi perumusan strategi untuk mewujudkannya. Dan dalam proses perencanaan strategik, tujuan ini kemudian dijabarkan dalam sasaran strategik dengan ukuran pencapaiannya. Lalu ada yang kedua, mengkomunikasikan dan mengaitkan berbagai tujuan dan ukuran strategis balance scorecard yang dilakukan dengan cara memperlihatkan kepada tiap karyawan apa yang dilakukan perusahaan untuk mencapai apa yang menjadi keinginan dari pemegang saham dan konsumen yang bertujuan untuk mencapai kinerja karyawan yang baik. Yang ketiga, ada merencanakan, menetapkan sasaran, menyelaraskan berbagai strategis yang inisiatif yang memungkinkan organisasi mengintegrasikan antara rencana bisnis dan rencana keuangan. Lalu ada yang terakhir, yaitu meningkatkan umpan balik dan pembelajaran. Dengan balance scorecard sebagai pusat sistem perusahaan, maka perusahaan akan melakukan monitoring terhadap apa yang telah dihasilkan perusahaan dalam jangka pendek. Baiklah, sebelum masuk kepada pembahasan financial perspective, saya akan menjelaskan 4 perspektif balance scorecard sebagai sistem pengendalian manajemen. Yang pertama ada financial perspective, yaitu bagaimana cara menilai kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua itu ada customer perspective, yaitu bagaimana cara menilai kinerja perusahaan dilihat dari sudut pandang pelanggannya. Yang ketiga adalah internal business process perspective, yaitu bagaimana cara menilai kinerja perusahaan melalui proses bisnis internalnya. Yang keempat ada learning and growth perspective, yaitu bagaimana kita menilai keberlanjutan dari perusahaan tersebut melalui media learning and growth atau pembelajaran dan pertumbuhan perusahaan. Nah, itu baiklah, kita akan sekarang masuk kepada financial perspective atau perspektif keuangan. Di sini perusahaan harus menghubungkan tujuan keuangan mereka dengan strateginya. Kartu skor berisi strategi yang dimulai dengan tujuan keuangan jangka panjang dan kemudian menghubungkannya dengan urutan tindakan yang harus diambil dengan proses keuangan, pelanggan, proses internal dan juga karyawan serta sistem untuk memberikan kinerja ekonomi jangka panjang yang diinginkan. Dan dalam mengembangkan perspektif keuangan, eksekutif unit bisnis harus menentukan ukuran keuangan yang sesuai untuk strateginya. Sasaran dan ukuran keuangan harus menentukan kinerja keuangan yang diharapkan dari strategi dan berfungsi sebagai target akhir untuk tujuan dan ukuran dari semua perspektif kartu skor lainnya. Kartu skor juga menggunakan tujuan keuangan yang berkaitan dengan profitabilitas, pengembalian aset, dan peningkatan pendapatan. Baiklah, selanjutnya masuk kepada pembahasan mengenai customer perspective. Di sini perusahaan harus terlebih dahulu mengidentifikasi pelanggan dan segmen pasar di mana mereka telah memilih untuk bersaing. Nantinya segmen ini akan menghasil sebagai sumber untuk menghasilkan komponen pendapatan dari tujuan keuangan perusahaan. Dan manajer harus memiliki gagasan yang jelas tentang sasaran pelanggan dan segmen bisnis mereka dan memilih serangkaian pengukuran hasil, retensi, akuisisi, kepuasan, dan profitabilitas.
perusahaan terdahulu hanya berfokus kepada kapabilitas internal mereka dengan menekankan kinerja produk dan inovasi teknologi tanpa memahami kebutuhan pelanggan. Dengan demikian, perusahaan yang sekarang ini mengalihkan fokus mereka secara eksternal, yaitu ke pelanggan dengan menawarkan produk atau layanan yang lebih sesuai dengan preferensinya. Jika unit bisnis ingin mencapai kinerja keuangan superior yang jangka panjang, mereka juga harus menciptakan dan memberikan produk dan layanan yang dihargai oleh pelanggan. Kemudian ada internal business proses perspektif. Dalam perspektif ini, manajer menentukan nilai proses internal yang lengkap dimulai dari proses inovasi dengan mengidentifikasi karakteristik segmen pasar yang ingin dibeli oleh organisasi dengan produk dan layanan masa depan, dan kemudian merancang dan mengembangkan produk yang akan memuaskan segmen sasaran tersebut. Kemudian ada proses operasi dengan mengidentifikasi karakteristik biaya, kualitas, waktu, dan kinerja dari tempat produk dan layanan yang ada diproduksi dan dikirim ke pelanggan. Dan proses terakhir yaitu layanan kepada penjualan yang akan menambah nilai yang diterima pelanggan dari penawaran produk dan layanan perusahaan. Dalam perspektif ini, manajer juga harus mengidentifikasi proses atau penting di mana mereka harus unggul jika ingin memenuhi tujuan pemegang saham dan segmen pelanggan sasaran. Sistem pengukuran kinerja konvensional biasanya hanya berfokus pada pemantauan dan peningkatan biaya, kualitas, dan pengukuran berbasis waktu dari proses bisnis yang ada. Sebaliknya, jika dengan pendekatan balance scorecard memungkinkan tuntutan kinerja proses internal diturunkan dari ekspektasi konstituen eksternal tertentu. Salah satu perkembangan yaitu adalah menggabungkan proses inovasi sebagai komponen penting dari perspektif proses bisnis internal. Baiklah, perspektif yang terakhir adalah learning and growth perspective. Di sini balance scorecard menekankan pentingnya investasi untuk masa depan, tidak hanya di bidang investasi tradisional seperti peralatan, penelitian, dan pengembangan produk baru. Peralatan dan investasi research and development itu memang penting, tapi tidak mungkin cukup dengan sendirinya. Maksudnya, organisasi juga harus berinvestasi dalam infrastruktur mereka seperti manusia, sistem, dan prosedur jika ingin mencapai tujuan pertumbuhan finansial jangka panjang yang ambisius. Tujuan dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan ini adalah sebagai pendorong untuk mencapai hasil yang sangat baik dalam 3 perspektif kartu skor lainnya. 3 kategori utama untuk perspektif pembelajaran dan pertumbuhan ini yaitu pertama, kemampuan karyawan, kemampuan sistem informasi, motivasi dan keselarasan. Kemampuan untuk memenuhi target yang ambisius untuk tujuan keuangan, pelanggan, dan proses bisnis internal bergantung pada kemampuan organisasi untuk belajar dan tumbuh. Faktor pendukung pembelajaran dan pertumbuhan terutama berasal dari 3 sumber. Yang pertama, karyawan, sistem dan penyelarasan organisasi. Strategi untuk kinerja yang unggul umumnya membutuhkan investasi yang signifikan pada orang, sistem, dan proses yang membangun kapabilitas organisasi.